Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya, anak-anak kelas 6. Semoga hari ini kabarnya sehat semua ya. Karena hari Sabtu, akhir pekan, berarti tambah semangat karena besok sudah ketemu dengan hari Minggu. Nah, sebelum ketemu dengan libur, Bunda mengingatkan tentang pelajaran matematika. Tentang apa ya? Tentang lingkaran. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran, kemudian luas dan juga keliling. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan untuk menghitung juring ya, luas juring dan juga panjang busur ya. Jadi Bunda akan menjelaskan mengenai menghitung luas juring dan panjang busur. Ayo, sebelum kita ke dua pembahasan ini, kita review lagi ya, kita ulang lagi. Untuk rumus lingkarannya, luasnya kalian harus hafal. Kemarin apa yuk? Rumusnya adalah pi dikalikan r kuadrat ya. Jadi ini rumusnya. Sedangkan untuk menghitung kelilingnya adalah pi dikalikan diameter. Atau bisa pi dikalikan 2 kali R ya. Nilai 2R ini kan sama dengan diameter. Sudah siap anak-anak untuk memulai pelajaran matematika menghitung juring dan juga busur? Sebelum dimulai, dipersiapkan dulu seperti biasa mencari tempat yang paling nyaman, alat tulis dan juga perbekalan untuk belajar ya. Camilannya mungkin atau minumannya, dan kita awali dengan berdoa. Nah, anak-anak masih ingat ya kalian dengan unsur-unsur lingkaran yaitu tali busur ya. Jadi kalau dalam lingkaran itu anak-anak, ayo jumlah sudut totalnya berapa yuk? Karena satu putaran penuh, jadi jumlah sudutnya itu ya, itu adalah 360 derajat ya, ingat-ingat ya. Jadi satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, sebelum kita menghitung tentang panjang tali busur ya, jadi di sini ini Bunda akan menjelaskan panjang tali busur. Kita harus mengetahui sudutnya dulu ya. Karena apa? Untuk menghitung panjang tali busur itu rumusnya adalah sudut yang dicari ya, sudut yang dicari dibandingkan jumlah sudutnya lingkaran 360 derajat dikalikan K dari lingkaran ya. K dari lingkaran itu artinya adalah keliling dari lingkaran. Tadi rumusnya pi sama dengan pi dikalikan 2R atau pi kalikan diameter. Ini ya. Coba nih Bunda punya contoh ya untuk menghitung panjang busur ya. Di sini Bunda sudah punya lingkaran ya. Maaf sketsanya nggak lingkar sama sekali karena sketsa. Nah, di sini saya punya sebentar. Saya punya sudut. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya beri titik O di tengah-tengah titik pusat. Ini ada A, ada P. Nah, di sini anak-anak yang ditanyakan kan panjang tali busur AP ya. Sedangkan diketahui sudut AOP ya itu adalah 120 derajat. Kemudian ada jari-jarinya 21 cm. Nah, anak-anak disuruh menghitung panjang tali busurnya. Di sini kita tulis panjang tali busur ya. Kita singkat aja deh, panjang tali busur ya. Atau panjang busurnya itu sudut yang dicari yaitu sudut yang diketahui maksudnya AOP dibandingkan 360 derajat kita kalikan. Ini rumusnya pi dikalikan D ya, dikalikan diameter ya. Kita masukkan ke dalam rumus 120 per 360 kalikan 22 per 7 ya, dikalikan 42. 42 itu dari mana ini ya? 2 kali jari-jari begini ya anak-anak ya. Karena ini nggak muat, saya geser ke sini. Nah, kalau sudah ini kan bisa dicoret, disederhanakan maksudnya ya. Jadi 1/3 dikalikan. Nah, ini kan juga sama. Bisa dibagi ya, dapat 6 dikalikan 22 dikalikan 6. Kita coret lagi, dapat 2. Hasilnya 22 kali 2 adalah
44 cm ya. Jadi ini ya untuk menghitung panjang busur lingkaran AOB ya. Jadi kata kuncinya adalah satu, ini sudut dalam lingkaran, kemudian kelilingnya harus hafal, dan perbandingan sudutnya. Jangan sampai kebalik sudut ini yang dimasukkan ke sini ya. Jadi harus sudut yang diketahui, yang akan dicari nih sudut mana sih. Nah, ditaruh di atas. Oke, semoga paham ya. Bunda kasih satu contoh lagi. Bunda mempunyai lingkaran seret. Nah, saya kasih titik pusat ya, namanya POQ. Nah, seret. Diketahui sudut luar POQ, itu sama dengan 240 derajat. Hitunglah panjang busur POQ dalam. Nah, anak-anak itu disuruh menghitung yang ini. Nah, panjang busur yang ini. Ingat-ingat ya, sudutnya berbeda loh ya. Jadi kalau untuk menghitung panjang sudut ini tuh caranya bagaimana? Satu lingkaran penuh tadi kan sudutnya 360, kita kurangkan ya. 0, kemudian 2. Nah, dapat 120 derajat. Nah, jadi ini sudutnya 120 derajat. Oke ya. Diketahui juga di sini jari-jarinya ya, R-nya. Di sini R-nya sama dengan 7 cm. Langsung kita masukkan sudut POQ per 360 derajat dikalikan keliling P kali D boleh atau 2R boleh ya, bebas. 120 derajat per 360 derajat dikalikan 22/7 dikalikan 14 ya. Kita habiskan ini tadi dapat 1/3, ini habis juga dapat 2 dikalikan berapa, 22 kali 2 ya, sama dengan 44/3, ketemu koma ya, 14,6. Nah ini anak-anak ya. Jadi diingat-ingat untuk rumusnya kalau busur ya, itu adalah kata kuncinya adalah dikeliling ya. Dan diingat-ingat lagi, dalam satu lingkaran penuh ini jumlah sudutnya adalah 360 derajat karena satu putaran. Sebelum ke busur ya, kita sekarang persiapan untuk menghitung luas juring. Nah, di luas juring ini ya, sama anak-anak, kata kuncinya tetap sudut, cuma bedanya luas juring itu adalah kita menggunakan luas ya. Jadi luas juring itu rumusnya sudut yang dicari ya, sudut yang dicari kemudian per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Nah ini ya, jadi kalau di luas juring itu kita pakai luas, sedangkan kalau di busur pakai keliling. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal langsung. Di sini Bunda mempunyai sketsa lingkaran ya. Nanti kalau saya bilang lingkaran kamu protes, lingkarannya nggak bunder gitu. A, P, B, titik pusatnya di P ya. Diketahui R-nya 21 cm. Kemudian sudut APB-nya itu 120 derajat. Kita tinggal masukkan saja seperti tadi. Di sini sudut yang dicari ya, karena luas juring ini berarti sudutnya 120 derajat. 120 derajat per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Kita masukkan rumusnya. Pi 22/7 dikalikan R kuadrat. R-nya kan 21 ya, 21 kali 21. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan menghitung dengan cara nggak usah dihitung semua, nanti kehabisan waktunya. Kita sederhanakan karena bisa dibagi, dapat 1, dapat 3, kemudian ini dapat 3. Begini ya anak-anak ya. Langsung 1/3. Di sini ternyata ada kelipatan 3 ya, ada faktor 3, ini juga habis. Nah begini, jadi cara cepat ya, kita menghemat waktu. Langsung saja kita kalikan, tinggal 22 dikalikan 21. Nah seperti ini, hasilnya adalah
cm persegi. Ingat, karena luas satuan terakhirnya harus persegi. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk kata kunci luas juring adalah kita hafal luas lingkaran. Luas lingkaran, karena judulnya sudah luas juring, berarti dikalikan dengan luas lingkaran. Untuk sudut pembandingnya sama, sudut yang dicari banding atau per 360. Nah, saya masih punya contoh lagi nih ya. Jika ada lingkaran yang sudah diketahui luas juringnya, ya, sudah diketahui luas juringnya seperti ini. Ini saya kasih nama OB ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah sudut AOB itu berapa derajat jika jari-jarinya adalah 21 cm dan untuk panjang tali busur ya, panjang tali busurnya adalah 26,4 cm. Kalian nggak usah bingung, nggak usah menghafal terlalu banyak rumus. Yang penting hafal rumus induknya, ibu rumusnya ya, intinya. Nanti bisa dijabarkan lebih luas lagi. Nah, untuk menghitung panjang tali busur tadi ya, kita singkat PTB ya tadi. Sudut yang dicari yaitu sudut AOB per 360 derajat dikalikan K lingkaran. Ya, kita masukkan ke sini. Panjang tali busurnya itu 26,4 sama dengan sudut yang dicari, sudut AOB per 360 derajat dikalikan keliling lingkarannya ya, langsung kita masukkan pi nya itu 22/7 ya, dikalikan D. Ini ya, ada jari-jari 21, berarti D nya adalah 42. Nah, wis, jadi ini loh yang dicari, ini loh anak-anak. Nah, jadi kalian kalau menghafal rumus itu cukup satu saja, nanti tinggal dimasukkan yang dicari. Nggak usah ngapal rumus yang terlalu banyak, pusing tambahan. Langsung kita coret-coret ya, main penyederhanaan. Dapat berapa? 6. Setelah itu, ini bisa kita coret lagi ya, 6-nya ini loh. Saya ganti warna biar nggak bingung. 6-nya bisa kita coret lagi, seret. Nah, habis kan? 36 bagi 6 kan dapat berapa? 60 ya berarti ya. Nah, ini dapat 60. Nah, jika kita tulis lagi biar tidak bingung, sudah penuh, kita tulis lagi di sini 26,4 sama dengan sudut AOB yang dicari per 60 kali 22. Nah, seperti ini. Ingat, perkalian silang. Kita kalikan ke sini. Jadi 26,4 dikali 60 sama dengan sudut AOB ya, sudut AOB nya yang dicari dikalikan 22. Nah, di sini anak-anak ya, ini bisa kita bagi ya. Nah, di sini ini loh, lihatan koma, ada desimal kan, di belakang koma kan ada satu angka. Kalian nggak usah menghitung pakai perkalian susun pendek, nanti lama. Kalau di sini ada satu angka, ini punya 0, langsung aja hanguskan komanya, tinggal 264 dikalikan 6 sama dengan sudut AOB kali 22. Nah, kita main penyederhanaan lagi. Di sini ada 6 bagiin 2 ya, dapat, sebentar kasih pulpen yang berbeda ya. Nah, di sini kan ada 6, kita bagi 2 dapat 3, kemudian dibagi 2 dapat 11. Yes ya, langsung kita ganti, pindah ruas ya. Ingat, lawan perkalian adalah pembagian. Jadi sudut AOB yang kita cari itu adalah 264 kalikan 3 dibagi 11. Jawabannya adalah 72 derajat ya. Jadi nanti kemungkinan ada menemui soal-soal seperti ini ya.
di pelajaran SMP, tapi ini kalau di zamannya Bunda masuk di pelajaran SMP ya. Sekarang dimasukkan ke SD kelas 6. Ingat ya, kalau dalam menghafal rumus itu cukup menghafal rumus inti atau induknya. Jadi kalian nggak usah bingung. Nanti kalau terlalu banyak menghafal itu jadi kredit atau ruwet. Satu aja inti, nanti kalau apa yang diketahui dalam soal itu dimasukkan satu persatu di letaknya ya, di posisinya. Nah, nanti sudah bisa mudah dalam menghitung. Intinya adalah harus tahu kalau pindah ruas ini perkalian, nanti jadi pembagian. Nah, semoga dipahami ya anak-anak ya untuk penjelasan kali ini mengenai panjang busur dan juga luas juring. Nah, sekarang untuk tugasnya adalah di sini ya, tugas kalian adalah kerjakan latihan 1 halaman 57 yang A. Ya, latihan 1A nomor 1 2 3 4. Kemudian di 1A itu ya, latihan 1 yang A 1 2 3 4 itu hitunglah panjang tali busur dan juringnya. Jadi nomor 1 itu jawabannya 2, nomor 2, semua jawabannya 2. Yang pertama menghitung panjang panjang busur, yang kedua menghitung luas juring ya. Jadi halaman 57 latihan 1 hanya poin A ya. 4 nomor tapi jawabannya ada 8. Cukup sekian penjelasan dari Bunda, semoga anak-anak paham ya, dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini sampai tuntas. Tetap semangat dengan kondisi yang saat ini. Saya juga ingin ketemu langsung dengan kalian, melakukan pembelajaran langsung ya, karena sudah lama. Tapi harus bersabar ya, dan harus bersabar intinya. Tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat ya, dan anak-anak tentunya tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.